Selamat malam, selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara dan saudari, para pengikut setia Sampan. Saya kembali menyapa Anda setelah kurang lebih 2 minggu jeda dalam mengirimkan refleksi sederhana. Semoga kehadiran Sampan tetap menyapa Anda dalam seluruh perjalanan hidup hari ini. Saudara-saudari terkasih, kadang kita tidak sadar kita bisa menjadi pribadi yang amat sulit bagi sesama. Semua itu mungkin bertolak dari pertimbangan-pertimbangan yang kita bangun di dalam hidup. Entah itu pertimbangan logika atau rasionalitas. Hal itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang sulit untuk dimengerti dan dipahami. Saudara-saudari terkasih, kalau kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, tanggal 30 Mei tahun 2023, mungkin hanya ada satu pesan. Jadilah pribadi yang murah. Jadilah pribadi yang murah, bukan pribadi yang menyulitkan kehidupan sesama. Karena dalam kitab Putra Sirah, dalam bacaan pertama hari ini, kita diajak untuk memuliakan Tuhan dengan kemurahan yang digambarkan dengan memberikan persembahan yang tulus dan jujur serta murah hati kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan balasan dari Tuhan 7 kali lipat. Penekanannya cuma satu. Semoga kita melakukan sesuatu dalam hidup dengan prinsip murah hati. Perhitungan boleh ada, tetapi perlu dipertimbangkan agar perhitungan itu tidak sampai menyulitkan kehidupan orang lain. Bahwa dalam hidup, prinsipnya adalah kita memberikan banyak kemudahan untuk menyelamatkan dan juga membantu sesama kita. Dalam bacaan Injil dari Injil Markus, Yesus berbicara tentang betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Persoalannya bukan terletak pada kekayaan itu, tetapi hati orang yang memiliki kekayaan tersebut. Bahwa Tuhan memberi kita banyak rejeki, banyak bakat dan kemampuan di dalam hidup. Sebenarnya bertujuan untuk membuat kehidupan ini mudah, membuat kehidupan orang lain mudah, dan kehidupan orang lain jangan dipersulit dengan apa yang kita miliki, yang Tuhan sendiri berikan kepada kita. Prinsipnya sama, bahwa jika kita tahu menggunakan kekayaan, bakat, dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan menerima 100 kali ganda atau 100 kali lipat. Dan itu janji Yesus. Dan menurut saya, Yesus tidak berbohong. Barang siapa meninggalkan bapa, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dia akan menerima balasan 100 kali lipat. Dan untuk ke depan, dia akan mengalami kehidupan yang kekal. Sebenarnya ini adalah ajakan Yesus, bahwa dalam mengabdikan hidup kita dengan berbagai macam talenta yang diberikan, hendaknya kita tidak menghitung jasa,
atau kita tidak menghitung-hitung bagaimana tentang kehidupan kita besok atau kelak. Karena Tuhan menyediakan kita hal yang cukup untuk kebutuhan kita setiap waktu. Saudara-saudariku terkasih, mari kita memuliakan Tuhan dengan kemurahan. Ajakannya adalah jadilah pribadi yang murah hati, yang tidak mempersulit kehidupan orang lain, mempersulit kehidupan sesama kita. Prinsipnya bahwa apa yang kita beri 7 kali lipat, 100 kali ganda akan kita dapat. Selama perjalanan menjadi pastor, saya benar-benar merasakan sabda Tuhan itu benar adanya. Menemukan banyak saudara, banyak orang tua, menemukan banyak hal yang baik di dalam hidup. Dan itulah tanda bahwa Tuhan tidak berbohong ketika kita murah hati, berjuang semampunya sekuat tenaga untuk mengabdikan hidup kita demi keselamatan dan kebaikan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita mohon doa dan berkat untuk hidup kita hari ini. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk sapaan sabda-Mu hari ini. Sebisanya kami akan berjuang untuk memahami firman-Mu. Kami membutuh bantuan terang Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami kehendak-Mu di dalam sabda-Mu hari ini. Sertai dan lindungilah kami, kuatkanlah kami agar kami mampu mengabdikan hidup kami bagi sesama kami. Berkatilah semua orang yang sakit, semua orang yang lagi terbeban berat. Ringankanlah penderitaan mereka. Semoga berkat Tuhan turun untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.